Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ketika kamu diberikan sebuah salam penghormatan, maka jawablah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Apa salam penghormatan itu? Salam. Jawab dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah yang Maha menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab semoga Allah jaga dari segala mara bahaya. Allah tuntun selalu ke jalan yang benar, ya. Ketika antum selalu menebarkan salam, wah masya Allah. Yang tadinya Ibrahim berangkatnya lewat blok C, lewat di gang sebelah situ yang ada tong sampah, karena dia anak yang soleh. Tadinya ada kecoa racing mau lewat, wah. Karena dia selalu menebarkan salam, akhirnya Allah jaga kecoanya nabrak pohon bidara. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita hendaknya lebih banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah di siang hari ini semoga tidak hanya pasangan mata teman-teman antum yang menyaksikan antum, tapi para malaikat Allah yang semoga ikut turun menyaksikan antum dan mendoakan antum. Karena di majelis ini akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan ketika antum menginjakkan kaki dari rumah ke sini nih, baca doa keluar rumah, insya Allah niatnya apa? Niatnya tholabul ilm. Insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan. Antum bukan jalan-jalan ke sekolah, tapi jalan-jalan ke taman-taman surga. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan, kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi yang akan kita tunggu syafaatnya, Nabi yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti. Yang pertama yang kami hormati kepada Ketua Yayasan Asyirat Al-Mustaqim Ustadz Bibit Widodo MPD, kepada Direktur Pendidikan SIT Ibnu Abbas Ustadz Iwan Setiawan SPDI, kepada Kepala Sekolah, siapa Kepala Sekolah kita? Ustadz Sigit Purnama SPDI, yang sekarang Ustadz Sigit lagi kesasar. Ustadz Sigit lagi menyasarkan dirinya. Tapi nyasarnya bukan nyasar yang jauh, tapi nyasarnya adalah mendekat ke rumahnya ke Baitullah, ya. Semoga nanti kita semua, ustaz semua yang duduk di sini dan antum bisa pergi umroh dan pergi haji. Acara kita yang pertama adalah sambutan. Yang pertama adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Bil Fakihre dari kelas 5C, ya. Yang kedua sambutan dan arahan dari Direktur Pendidikan SIT Ibnu Abbas Ustadz Iwan Setiawan SPDI. Yang ketiga akan disampaikan materi yang insya Allah semoga antum semua udah siap alat tulisnya, udah siap telinganya, yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Noval, yang nanti akan menyampaikan materinya. Nanti setelah materi yang pertama kita sholat asar berjamaah dan dilanjutkan materi yang kedua, yang tentunya nanti akan ada pembagian hadiah spesial, ya. Ada hadiah spesialnya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Doa sebelum belajar.
Baik, Masya Allah. Semoga hari ini antum dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan antum semakin takut kepada Allah. Berikutnya kami persilakan kepada Ananda Bil Fakihre. Tafadhol. Ingat ketika ada ayat suci dibacakan, simak dan diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ananda Bil Fakihre yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Dengan salah satunya adalah dengan kita rajin membaca Al-Quran. Baik, berikutnya akan ada sambutan dan arahan dari Direktur Pendidikan SIT Ibnu Abbas yang akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Setiawan SPDI. Kepada beliau falyatafadhal masykur. Lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan kita berkumpul bersama-sama
berkumpul dengan teman-teman di waktu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, dalam keadaan kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hari ini merasa lemes? Nah, hampir semuanya ya. Tetapi kita bisa bersabar ya, dalam keadaan yang tidak kita sukai, lemes, pengennya tidur-tiduran, tapi kita bersabar dalam rangka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita sudah belajar nih, mengalahkan keinginan kita yang tadi inginnya kita ini tidur, inginnya kita ini makan, minum, ya, meneguk secangkir kopi atau segelas es kelapa, ini kan segar banget. Tapi itu adalah keinginan hawa nafsu kita, keinginan diri kita. Tetapi Allah tidak ridho kalau kita lakukan itu sekarang. Maka kita pun belajar bersabar, mendahulukan keridhaan Allah, mendahulukan kecintaan Allah dibanding dengan keinginan kita sendiri. Terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh panitia ya, seluruh bapak-bapak guru yang sudah mempersiapkan kegiatan ini ya. Semoga jerih payah kita di dalam mengasuh, mendidik, memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang terbaik bagi siswa-siswa kita ini, Allah berikan kemudahan dan kita mendapatkan sebesar-besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada para siswa sekalian yang hari ini akan mengikuti kegiatan daurah, ini mungkin berbeda dengan kegiatan-kegiatan di waktu-waktu sebelumnya, di mana kita hanya kumpul di sore hari ini, kemudian nanti belajar bersama para ustadz kita ya dalam kegiatan ini, kemudian sebelum waktunya berbuka kita pulang ya. Jadi tidak berbuka bersama di sekolah. Kenapa demikian? Karena kalau kita maghriban di sini itu cukup memakan waktu yang lumayan ya, dan boleh dikatakan kalian ini kan ada yang juga jauh, sehingga kalau pulangnya ke sorean dari sini maka khawatir nyampe di rumah adalah terlalu malam sehingga akan terrepotkan untuk ikut taraweh dan seterusnya. Yang paling kita perhatikan adalah tentunya kasihan kepada orang tua kita. Ya, kasihan kepada umi, abi antum yang harus menjemput di saat maghrib, pulang nyampe rumah, buru-buru untuk isya, untuk taraweh dan seterusnya. Oleh karena itu silahkan ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan nasihat, arahan dan ilmu yang akan disampaikan oleh ustadz kita. Kemudian nanti ya, makanan yang dibagikan itu adalah makanan kita bersama yang nanti kita akan bagikan. Silakan makan bersama, nikmati bersama keluarga antum di rumah. Ya, berbagi dengan adik, berbagi dengan kakak bersama-sama ya di rumah untuk berbuka puasa bersamanya. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa kalian semuanya ikuti dengan baik. Dan pesan Ana ya, tolong diperhatikan dulu. Perhatikan dulu semuanya. Khawatir nanti dari Ustadz pemateri tidak sempat menyinggung kaitan dengan pesan mau liburan. Jadi insya Allah nanti akan ada pengingat ya, akan ada player yang kita share berisi pesan-pesan bagaimana sebaiknya kita liburan. Di antaranya ada 7 pesan yang kita sampaikan dalam liburan ini, yang ternyata itu merupakan pesan yang terkandung dari kata liburan itu sendiri. Coba dalam kata liburan hurufnya ada berapa? L, terus I, kemudian B, U, R, A, dan
Yang pertama L, lakukan hal yang bermanfaat. Jadi ketika kita liburan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ya, apalagi hal-hal yang mendatangkan dosa, membuat orang tua kita benci, apalagi membuat orang tua kita marah, membuat Allah marah. Nah, ini nggak boleh. Maka L yang pertama tadi, lakukan yang bermanfaat. Setelah L apa? I, ibadah tetap dijalankan, ibadah tetap dilaksanakan, sholat 5 waktu tetap dijalankan, walaupun kalian libur sekolah, ibadah tetap dijalankan. Baca Al-Quran tetap jalan, apalagi puasa ya, sholat, puasa ya, hal-hal yang wajib ini mesti kita jaga, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat tarawih bersama Abi, kalian ikut ke masjid dan tertib di masjid ya, tertib di masjid. Jangan sampai nanti ada anak Ibnu Abbas yang disampaikan atau diketahui ya, ditemukan tidak tertib di masjidnya. Ini ibadah tetap dijalankan. Kemudian B, iya, B-nya adalah berakhlak mulia, baik kepada orang tua maupun kepada sesama. Coba ulangi. B-nya apa? Berakhlak mulia, baik kepada kedua orang tua maupun kepada sesama. Selama liburan kalian akan tiap waktu ya bersama orang tua, maka tunjukkanlah anak yang mulia, sopan santun ketika berbicara, mendengarkan nasihatnya, menuruti perintahnya. Nah, jangan main HP terus, kita berhenti main HP-nya. Nah, jangan keluyuran terus, ya kita ini. Nah, kalau mau keluar harus izin, kita pun izin kepada orang tua. Ya. Kemudian liburan, U-nya, ulang-ulangi hafalannya. U-nya ulang-ulangi hafalannya. Al-Quran yang sudah dihafal ayat demi ayat, surat demi surat, jangan kemudian plus tidak diulangi mentang-mentang libur ya, kita murojaah. Hadisnya juga demikian, doa dan zikirnya juga demikian. Kemudian R ya, apa kelebihan R-nya? Rajin membantu orang tua. Nah, ini nih PR ya. Selama di rumah nyapu, ngepel, nyiram bunga, apalah yang bisa kita lakukan, bantu orang tua. Nyuci piring boleh, nyuci baju boleh, bikinin kopi buat abinya boleh, mijitin abinya juga boleh. Rajin bantu orang tua. Kemudian apa lagi? Amalkan ilmu yang sudah didapatkan. Iya, amalkan ilmunya ya. Allah itu benci kepada kita yang punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Dan yang terakhir, N adalah nikmati liburan dengan penuh syukur dan ketakwaan. Masya Allah ya. Waktu luang ya, liburannya adalah nikmat dari Allah. Maka kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, yang terakhir, siapa yang bisa menyebutkan 7 pesan yang tercantum dalam kata liburan? Ayo, antum bisa nggak menyebutkan? Ada hadiahnya dari Ustaz dulu nanti, ayo. Ya, siapa yang bisa? 7 kalimat yang tadi kita pesankan yang merupakan liburan. Dari kata liburan. Ada nggak? Ada yang nyatetnya? Oh, belum ada. Palah, bisa palah. Jangan ragu salah. Palah bisa palah. Ayo berdiri Mas Palah. Mana Mas Palah? Oh, di belakang. Oh, Masya Allah. Mana? Wih, betul. Jawabannya. Luar biasa nih kalau bisa menyebutkan ya. L. Lakukan ibadah yang bermanfaat. I. Lakukan yang bermanfaat. I. I-nya apa? Ya tadi apa tadi? I. Ada. Ibadah. Tadi kata kuncinya I adalah ibadah, udah dapat. Terus yang ketiga? B. B-nya apa? Panjang. Ingat-ingat palah. B apa B? B. Ber.
Berbuat. B. Berbuat akhlak atau berakhlak mulia. Iya, dapat. Berakhlak mulia pada orang tua dan sesama. Terus U-nya. Dapat tuh, ulang-ulangi hafalannya. Terus R-nya. Oh, rajin dapat juga, rajin bantu orang tua ya. Terus A-nya. Amalkan ilmu yang sudah. Masya Allah, amalkan ilmu yang dapat. N-nya terakhir N-nya. Lupa ya. N-nya apa? Nikmati liburan. Hah? Nikmati liburan. Nikmati liburan dengan apa? Dengan yang bermanfaat. Dengan dengan syukur dan takwa. Masya Allah ya. Kayaknya layak dapat hadiah ya. Ada hadiahnya nggak? Ada. Ini enggak, yang kita aja nggak apa-apa. Yang gede aja. Oh, yang gede. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah, ya siap ya, mudah dihafal ya 7 kalimat pesan dan nasihat menjelang liburan. Ya. Ayo semuanya semangat. Mana semangatmu? Semangatku. Dalam kayaknya. Nggak ada batas semangat. Coba biar semuanya ikhlas lah, sama-sama baca surat Al-Ikhlas. Ayo semuanya kompak ya. Baca surat Al-Ikhlas ya. 1, 2, 3. Ya, yang ikhlas bacanya yang ikhlas. Demikian sambutan dari anak. Jazakumullah khairan atas perhatian semuanya. Selamat mengikuti kegiatan daurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Iwan Setiawan yang sudah memberikan sambutannya. Semoga kita mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan ikhlas. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa dicatat judulnya yang paling gede di atas. Apa tema kita hari ini? Gapai Ramadan, raih kemenangan. Berarti orang yang gak bisa menggapai Ramadan, dia gak menang. Mana ada orang punya lebaran dia gak puasa, ya rugi dong. Gak puasa ikut lebaran, rugi dong. Ya benar aja. Baik, sebelum mulai, Ustaz ingin semuanya berdiri, bikin barisannya rapi. Berdiri dulu, berdiri semuanya. Semuanya berdiri, harus lurus barisannya. Nanti Ustaz muter ya, Ustaz muter bawa tuan krep. Yang gak lurus nanti siap-siap pinggangnya kena tuan krep. Dalam hitungan ketiga sudah berdiri semuanya. 1, 2, 3. Nah, silakan berdiri. Luruskan dengan teman yang paling kanan. Patokannya teman yang sebelah kanan harus lurus ya. Sudah lurus? Luruskan, awas Al-Qurannya jangan sampai keinjak. Sudah lurus? Tapi kalau sudah, silakan antum pegang pundak temannya dua-duanya. Nah, rangkul temannya, dirangkul. Ya, dirangkul tuh. Iya. Ini antum merangkul ini nggak cuma di masjid, semoga nanti sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan ketiga hanya mendengar suara yang Ustaz ucapkan. 1, 2, 3. Perhatikan
miringkan badan antum ke kanan. Kanan. Kalau saya bilang kiri, miringkan ke kiri. Jangan sampai roboh. Nanti yang roboh tak suruh minum aqua sekarang. Ya. Kalau saya bilang atas, antum langsung jongkok. Jinjit kakinya atas. Ya. Tapi kalau saya bilang bawah, antum langsung ke atas. Jinjit kakinya. Ya. Nanti yang salah kita kasih hadiah es cendol. Baik, konsentrasi. Ya, kalau saya tanya mana semangatmu, antum jawab tangannya sambil ini semangatku, semangat fastabiqul khairat. Ya, jangan cuma semangat doang, tapi semangat fastabiqul khairat. Ya. Konsentrasi. Mana semangatmu? Semangat fastabiqul khairat. Kiri, kanan, atas, bawah, kanan, kiri, bawah, atas, kiri, duduk. Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Semoga laparnya jadi bukan hilang ya. Laparnya nggak hilang, laparnya masih ada. Hausnya juga masih ada. Yang penting antum jangan makan temennya. Sudah ditulis judulnya? Baik, teman-teman. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan sebelum kita mulai menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Naufal. Ya. Coba teman antum akan memberikan satu arahan bagaimana adab dalam belajar. Satu bicara. Baik, dengarkan baik-baik, istami'u jayyidan. Kepada Mas Hanafi, tafadhol. Ada mutalibil ilmi. Awalul ilmi as-sabtu as-sani al-istima'u lahu wa hibbu al-thalith al-amalu bihi al-rabi' dulusan mu'addaban. Tuh teman-teman yang selain kelas 5C ngerti nggak Mas Hanafi ngomong apa? Masa kata Habib? Sopua. Tahu Rizwi gitu. Yang benar aja. Baik, kita mulai. Silakan teman-teman yang bawa buku dicatat. Ingat ya, antum sekarang sedang berburu. Dan buruan antum adalah ilmu yang disampaikan oleh guru antum. Silakan dengarkan dengan baik-baik. Catat, nanti catatan yang paling rapi, insya Allah akan dapat hadiah. Ya. Kepada Ustaz Naufal Ibadu Rafi Arifin, MD, Fadhilul Masykur. Silakan. Perhatian ya. Cek. Sudah siap? Belum? Yang udah siap tangannya ke atas.
jari kelingking? Iya, bagus. Turunin. Dari yang kirinya. Turunin. Dua-duanya. Ya, angkat yang tinggi. Tengok ke temannya. Tarik nafas. Nah, turunin. Sedap. Ya, ada yang udah lapar, cung. Iya, turunin tangannya. Sama. Berapa jam lagi? Kurang lebih sekitar 12. 12 dibagi 4 berapa? 6. 3 jam lagi. Sebentar nggak adik-adik? Sebentar adik-adik. Kalau puasanya orang zaman dulu itu sangat lama. Di belahan dunia lain ada yang puasanya hampir 20 jam. Kenapa bisa? Karena dia malamnya hanya sebentar. Tapi kita kurang lebih 12 jam aja ya, insya Allah mudah. Oke, semuanya longgar duduk rapi. Angin, hujan, angin, hujan, angin. Ustaz. Kenapa? Ustaz, napasnya jangan panjang-panjang. Nanti aku kehabisan nafas. Ya. Oke. Sekali lagi. Angin, hujan. Kalau udah hujan, berarti tidak ada suara. Oke, adik-adik. Udah siap dimulai? Masih semangat? Coba dengar suaranya. Takbir. Takbir. Jangan mau kalah sama rakyat Palestina itu, semuanya semangat. Meskipun puasanya kadang-kadang bukanya nggak pakai es buah, bukanya nggak pakai air es, nggak pakai gorengan cocol sambal kacang, tapi mereka semangatnya luar biasa. Semangat untuk apa? Untuk berjihad adik-adik. Karena di sana itu nggak seperti negara kita yang aman, tapi di sana sedang dilanda kezaliman negara Yahudi. Ya, itulah mau dibilang Israel atau apa ya. Makanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada siapa adik-adik? Kepada Allah. Adik-adik tahu nggak? Allah itu baik banget sama kita. Allah itu kasih kita jantung berdetaknya normal gak? Normal. Normal adik-adik. Coba bayangin kalau berdetaknya nanti adik-adik, kalau berdetaknya seperti itu, badan kita begini. Jalannya goyang-goyang. Ya, makanya bersyukur jantungnya masih normal. Ada yang detaknya nggak normal? Ya, normal semua ya. Insya Allah normal semua. Oke, sebelum dimulai, Ustaz ucapkan terima kasih kepada panitia dan Ustaz Syuhada yang sudah memulai acara atau menyiapkannya dengan baik supaya antum semua semangat. Coba jawab salam Ustaz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nanti yang paling semangat dapat hadiah. Ustaz mau tanya kabarnya. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair.
itu semangatnya luar biasa. Mulutnya mangap sampai sebesar mulut buaya. Ya. Oke, sekarang kita dulu konsentrasinya, jawabnya langsung angkat tangan. Kalau ditanya siapa yang siang ini sudah mandi, suaranya yang kencang ya. Siap ya. Nanti yang nggak konsentrasi akan salah jawab biasanya. Oke, konsentrasi. Siapa yang siang ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai air bersih? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Kamar mandi. Nanti ada mayatnya. Kamar mandi itu tempatnya jenazah mandi. Ya, konsentrasi, jangan sampai salah jawab. Amin. Hujan. Siapa yang siang ini sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Masih ada yang belum konsen. Yang depan udah bagus konsentrasi. Sekali lagi ya, nanti yang tangannya paling tinggi, yang suaranya paling kencang, dapat lagi hadiah pensil ajaib Rudi Tabuti dari Chalkzone. Ada yang mau nggak Chalkzone? Ya. Siapa yang sebelum berangkat ke daurah belum mandi? Ya, karena semangat dapat pensil. Cuma satu ya teman-teman ya. Lagi ya. Siapa yang siang ini sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai air kopi? Pakainya air kopi. Ibu yuk, cepet. Kalau air kopi adik-adik, nanti pas keluar kamar mandi, kulitnya jadi warni air kopi adik-adik. Karena kopi itu nggak ngewarnain kulit. Ya. Sekali lagi deh, ini masih banyak hadiahnya. Apa mau yang ini? Siapa yang mau kertas? Yang mau mikrofon? Kan gak ditawarin, kok aku? Siapa yang gak mau? Oke ya. Udah siap dimulai kajiannya? Adik-adik, hari ini tema kita adalah Gapai Ramadan, Raih Kemenangan. Siapa itu orang-orang yang menang? Ya, yang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya itu aja adik-adik, tapi yang puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita yang dulu. Wahidun Ihmani Salasatun Arba'atun Penciptaku. Tangannya diangkat biar semangat. Allah ada di mana? Di atas arsy, ya betul. Tangannya ke atas. Penciptaku, Nabiku. Nah, tangannya gini. Tangan Nabi Muhammad itu orang yang kuat. Siap? Penciptaku, Nabiku, agamaku, kitabku, musuhku. Setan. Kalau nanti Ustaz jadi setan, Ustaz berdirinya begini. Itu lagi katanya. Basi Ustaz tadi kemarin jinjang. Ya udah nih, kalau gitu kita mulai aja kajiannya ya, adik-adik ya. Hari ini kita sedang berada di bulan
bulan Ramadan. Siapa yang hafal nama-nama bulan? Muharram, Safar, Rabiul, Adik-adik, bulan-bulan Hijriah kita harus hafal. Jangan cuma Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu mah semua orang juga hafal. Tapi orang Islam harus hafal bulan Hijriah. Karena banyak kegiatan-kegiatan ibadah sunnah maupun wajib sesuai dengan bulan Hijriah. Ya. Amin. Jangan ditiup temannya, nanti pingsan. Amin. Hujan. Amin. Hujan. Udah siap belajar? Nah. Oke, adik-adik ingat ya, nanti boleh dicatat, boleh enggak. Kok boleh nggak dicatat, Ustaz? Yang penting hafal. Yang pertama adik-adik, kita itu sekarang ada di bulan Ramadan. Kalau kita masih ke bulan Ramadan, kita harus merasa harus merasa bersyukur. Allah berfirman di surat Yunus ayat 59. Surat Yunus ayat 59. Siapa yang namanya Yunus? Enggak ada, ya enggak jadi dapat hadiah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah hai Muhammad, surat Yunus. Katakanlah hai Muhammad, hendaknya terhadap nikmat Allah, karunia Allah dan kasih sayangnya, hendaklah kalian itu berbahagia. Maka yang pertama harus kita lakukan, bulan Ramadan, bulan yang berbahagia. Apa sih yang bikin bulan Ramadan bahagia? Siapa yang tahu? Dapat pensil ajaib. Apa? Mendapatkan pahala yang banyak. BABNYAYK, banyak. Ya. Coba, Ustaz mau tes konsentrasinya. Kemampuan adik-adik dalam mengeja kata. Coba adik-adik. Antum lihat ini namanya apa? Meja, meja, HP, batu, kipas, peci, pensil, jubah, mikrofon, mikrofon. Iya. Oke ya. Yang pertama adik-adik, di bulan Ramadan kita harus berbahagia. Kok berbahagia? Kenapa harus bahagia? Karena yang pertama adik-adik, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kurang, kagetnya kurang. Wah. Kita ulangi ya. Yang pertama, kenapa kita harus bahagia? Adik-adik, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Tangannya mana?
adik-adik, jadi bukannya adik-adik, maksudnya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan bukan berarti dari langit jatuh ke bawah. Diambil ya. Bukan berarti Al-Quran dari langit jatuh ke bawah. Tapi di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Aslinya adik-adik, Al-Quran itu udah ditulis semua dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi puasa ya adik, mohon maaf ya. Sampai surat Minal Jinnati wan Nas udah tertulis di sebuah papan namanya Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Ustaz, apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz adalah sebuah papan yang berisi, ada isi kitab catatan takdir dari awal dibentuknya dunia sampai hari kiamat. Kemudian di dalamnya juga ada Al-Quran. Turunlah Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Siapa yang punya adik namanya Izzah? Apa ada yang namanya Izzah di sini? Ya. Jadi Al-Quran turun ke langit dunia namanya Baitul Izzah secara jumlatan wahidatan. Jumlatan Apa tadi Ustaz? Jumlatan wahidatan. Apa Ustaz? Jumlatan wahidatan adik-adik. Apa? Jumlatan wahidatan. Apa itu maksudnya? Keseluruhan semuanya turun ke Baitul Izzah. Tapi nanti pas turun ke Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur dikit sampai sempurna ketika beliau wafat. Siapa yang tahu ayat yang pertama turun itu apa? Coba berdiri, nggak mau, tapi coba berdiri, sini maju. Nah, Mas Fatih, coba Ustadz mau tahu kira-kira anak SDIT Ibnu Abbas tahu nggak ya ayat pertama? Ustaz, aku mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, itu surat yang posisinya di depan nomor 1 Al-Fatihah. Tapi ayat yang pertama turun silakan dibaca, nanti Mas Fatih yang ajarin. Ya, silakan mulai. Ini 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. iya cukup. Ada berapa ayat adik-adik? Ada berapa? Tadi yang dibaca sama temannya ada berapa ayat? Ada berapa? Ada tuh dikurang 2 jadi 5 ya. Karena Mas Fatih udah bacain buat teman-temannya supaya teman-temannya tahu, maka Ustadz berikan hadiah. Ucapin apa? Doanya jazakallahu khair. Adik-adik ketika diberikan hadiah sama orang lain atau sesuatu yang bermanfaat, ucapkan jazakallahu khair. Tadi doanya apa? Jazakallahu khairan. Ya, kalau yang dikasih sama ibu berarti sama orang tua yang perempuan, ucapkan jazakillah khairan. Kalau sama ayah, jazakallahu khair. Kalau yang ngasih banyak, jazakumullahu khair. Ini kok pada ketawa?
Nah, oh dikasih dia. Tadi ucapannya apa? Jazakallahu khairan. Apa tadi? Jazakallahu khairan. Gitu ya? Nah, silakan duduk. Terima kasih. Adik-adik ya. Jadi adik-adik, mau dilanjut? Apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Iqra. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Turun Jibril dari langit. Turunnya ada di gua apa namanya? Gua Hiro. Siapa yang namanya Hiro nih? Ada nggak yang namanya Hiro? Oh ada. Iya dapat hadiah. Pensil ajaib bisa melukis kenangan manis. Siapa yang punya kenangan manis? Ya, semuanya punya. Adik-adik, di Gua Hiro turun wahyu pertama. Kata Jibril, kata Jibril, Iqra. Nabi Muhammad nggak bisa baca katanya. Aku nggak bisa baca. Sama Jibril didekap. Didekap itu dipeluk dengan penuh kasih sayang. Dilepas lagi. Kata malaikat Jibril, Iqra. Aku tidak bisa baca. Didekap lagi. Yang ketiga kalinya, Iqra. Kata Nabi Muhammad SAW, aku nggak bisa baca. Maka malaikat Jibril langsung membacakan 2 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Langsung Nabi Muhammad SAW menggigil. Tapi gak gitu ya, biasa aja. Biasa. Kemudian pulang ke rumahnya Khadijah. Kata Nabi Muhammad SAW ke istrinya Khadijah, selimuti aku. Sama Khadijah diambilin selimut, ditutupin. Wahai Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Aku khawatir terhadap diriku. Maka Nabi Muhammad menceritakan yang terjadi sama dirinya dan benar-benar merasa khawatir. Tapi Khadijah karena istrinya yang begitu sholihah, begitu baik dan taat sama suaminya, maka Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Demi Allah, kata Khadijah, demi siapa? Demi Allah. Kalau kita bersumpah, ucapkan demi. Boleh nggak bersumpah dengan mengucapkan demi batu, demi pohon yang keramat? Nggak boleh. Demi langit? Nggak boleh. Demi Rasulullah boleh nggak? Nggak boleh. Cuma boleh demi Allah. Maka Khadijah berucap, demi Allah, Tuhanmu tidak akan menghinakanmu. Tuhanmu tidak akan menghinakanmu. Kemudian disebutkan kebaikan Rasulullah yang begitu banyak. Disebutinlah kebaikan Rasulullah supaya beliau tenang. Kemudian lantas Khadijah membawa Rasulullah kepada pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal. Tapi bukan Naufal yang ini, beda ya. Ini Naufal yang zaman sekarang. Itu Warokoh bin Naufal zaman dahulu. Setelah itu Warokoh bin Naufal sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Dibawalah Khadijah Rasulullah SAW kepada Warokoh bin Naufal. Amin. Hujan. Nah, hujannya deras. Ya, kemudian dibawa dan ternyata Warokoh bin Naufal itu adik-adik ahli menulis kitab Injil zaman dulu. Dan dibawa ke Warokoh bin Naufal Rasulullah SAW. Kemudian ditanya sama Warokoh bin Naufal, apa yang terjadi padamu wahai anak saudaraku? Wahai anak saudaraku, ditanya. Kemudian Rasul menjelaskan,
yang terjadi padaku seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus. Itu adalah namus. Itu adalah apa yang belakang? Adalah apa yang belakang? Namus. Maksudnya siapa namus? Jibril. Dulu di zaman Nabi Musa namanya adalah namus, kata Waraqah bin Naufal. Kelak jika aku hidup sampai saat itu, aku akan melihat engkau diusir, katanya. Loh, kenapa aku bisa diusir? Kata Nabi Muhammad SAW, karena orang-orang yang mendapatkan wahyu, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu juga diusir, diasingkan, ya, karena ujian Nabi begitu berat. Dakwahnya, Nabi berdakwah, kira-kira langsung diterima gak adik-adik? Diterima tidak? Diterima enggak. Nabi-nabi berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya, enggak langsung diterima. Apalagi ustaz bicara di depan, ada yang sibuk ngobrol nantinya, ada yang sibuk ketawa sama temannya lagi nulis digelitik sampai goyang-goyang tuh, ya. Jangan diusilin temannya, kita lagi belajar. Konsentrasi. Oke, iya dulu deh, biar semangat. Coba konsentrasi sambil menghafal kosakata bahasa Arab. Kering darajatun min dawaratun brem sayaratun tut kintorun pompok safinatun kapal toiratun pesawat telolet afilatun bisaya. Siapa yang udah hafal? Iya, tenang, nanti ada hadiah buat yang hafal. Kering darajatun, ya. Jadi itu adik-adik, jeng. Masih konsentrasi? Ya. Jadi itu asal mula turunnya wahyu. Kemudian adik-adik, nanti ada pertanyaan adik-adik. Ustaz, kan surat yang pertama turun itu anak-anak 1-5. Oh, yang di depan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik, kenapa yang di depan itu adalah Al-Fatihah dan ujungnya An-Nas, nggak sesuai dengan turunnya wahyu? Karena memang sudah disusun oleh Rasulullah SAW, diperintahkan kepada sahabatnya untuk menyusun Quran secara berurutan, ya, secara berurutan sebelum Rasulullah SAW wafat. Dan ada juga pendapat yang mengatakan karena di kitab Lauhul Mahfuz tertulisnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Kenapa nanti muncul pertanyaan, kok enggak berurutan Al-Falaq duluan ya? Kan kalau Al-Falaq duluan kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya bukan seperti itu, karena sudah ketentuannya. Dan kalau kita sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah yang dibaca, karena dia Ummul Quran, surat yang pertama, induknya Al-Quran. Al-Fatihah ya adik. Jadi itu adik-adik, keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka.
dibelenggu. Tapi Ustaz, setan dibelenggu ya Ustaz? Iya. Setan di penjara? Iya. Setan dicekik? Kok dicekik? Gak bisa napas. Iya adik-adik, setan itu dibelenggu. Dibelenggu artinya ditahan dulu sementara sampai bulan Ramadan selesai. Tapi Ustaz, masih banyak yang main petasan. Keluar! Kan itu nggak boleh. Ustaz kan nggak boleh. Ya nggak boleh. Emang siapa yang boleh main petasan? Boleh nggak adik-adik? Yang setuju boleh, cung. Yang setuju nggak boleh, cung. Ya turunin tangannya. Nggak boleh adik-adik main petasan, ya. Nanti kalau main petasan, imamnya lagi terawih. Alhamdulillah. Dor, 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 dor. Boom, ah, boom. Oa dong, oa kalau boom, boom. Gini, oa. Ya coba ya, dor. Kalau dor nggak oa. Dor, 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 dor. Boom, boom, boom. Dor, 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 dor. Boom, 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 boom. Udah sampai ya. Nanti imamnya lagi sholat. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dua, ruku, Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang lempar mercon segede gaban. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jidatnya langsung nembus ke tanah. Adik-adik, ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya menghambur-hamburkan baik itu uang, makanan, minuman, barang-barang, termasuk sifat dan kawannya dan syaitan itu terhadap Allah dia sangat kufur. Makanya kita nggak boleh menghambur-hamburkan, nanti jadi kayak syaitan kufur. Ya, main petasan boleh nggak jadinya nih? Yang sepakat nggak boleh, cung. Yang sepakat boleh, cung. Masih ada yang membolehkan? Jadi curiga yang membolehkan main petasan juga. Jangan ya, nanti main petasan dinyalain. Enggak, itu pesawat. Itu petasan. Petasan korek. Lagi baca Quran. Ingat adik-adik, kalau kita kaget, ucapkan bismillah. Kalau kaget ucapkan bismillah ya. Sebagian ada yang astagfirullah, tapi sunahnya adalah bismillah. Orang-orang Arab kalau kaget bismillah, bismillah. Bukan lagi baca Quran, kaget, kodok mencat. Yang loket antum bukan kodok. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, di keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adik-adik, itu tadi kan katanya setan dibelenggu. Tapi
Tapi Pak Ustaz, masih ada ya teman-temanku yang iseng aja. Lagi sholat dicubit perutnya, lagi sholat kakinya diinjek. Bilang ya. 1, 2, 3. Temannya di karate. Ya adik-adik, kenapa di bulan Ramadan tatkala setan-setan dibelenggu masih ada aja yang buat dosa, masih ada yang maksiat, ada yang merokok di siang hari, ada yang punya pacar juga. Siang-siang lagi panas-panas minum es. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, telah ditetapkan dosa. Ya, iya adik-adik, kenapa di bulan puasa tetap masih ada yang berbuat dosa? Yang pertama, ingat baik-baik. Yang pertama, ya, faktor di bulan Ramadan ada yang buat dosa karena kebiasaan di luar bulan Ramadan. 1, karena kebiasaan. Boleh ditulis. Kenapa nanti orang-orang banyak yang buat dosa ya di bulan Ramadan ya? 1, kebiasaan. Yang kedua, yaitu ada ulama yang berbeda pendapat. Jadi yang dibelenggu, yang dijerat hukuman penjara selama bulan Ramadan itu hanyalah petinggi-petingginya setan, iblis, terus bos-bosnya jin, sesepuhnya setan, raja-raja setan, terus presidennya setan. Presiden setan adik-adik, bukan presiden kita. Kalau presiden kita enggak, presidennya setan dibelenggu. Tapi anak-anak buahnya ternyata masih ada. Tapi adik-adik, karena pintu surga dibuka dan rahmat Allah tersebar luas di bulan Ramadan, akhirnya manusia itu masih ada yang kuat sama godaan syaitan, karena dia menahan syahwat untuk berbuat dosa di siang hari karena Allah. Puasa diterima enggak kalau karena Allah? Kalau puasanya supaya perut saya gak buncit, diterima enggak? Enggak, adik-adik. Kalau puasanya supaya badannya keker dan kuat, diterima enggak? Enggak diterima. Jadi puasa buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari Ustaz untuk yang pertama materinya segini dulu. Nanti kita lanjut setelah sholat asar. Sholat asar. Sholat apa? Asar. Ditekan. Asar. Wal asar. Walayalin asar. Betul nggak? Salah. Siti bacanya gitu. Ya, betul. Siti bacanya gitu nggak? Mana Siti? Ada nggak? Mau dapat hadiah nggak Siti? Mana Siti? Mana? Coba sini maju. Ini. Nah, adik-adik, kalau ada teman kita yang bacanya salah, wal asr walayalin ashr, kita harus mengingatkan supaya dia tidak terjerumus dalam kesalahan. Ya, coba nih, Mas Siki kayaknya sekarang udah bisa memperbaiki bacaannya. Habis wal asr tadi, innal insana lafi khusr, bukan walayalin ashr. Kita coba ya. Coba Mas Siki. Kali ubur-ubur baca surat Al-Asr ya. Nanti kalau bisa dapat hadiah. Alhamdulillah. Udah lupa? Coba itu tulis ya. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr.
ilal ladina Nah, amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. betul nggak adik-adik? Betul, Masya Allah. Barakallahu fikum, dapat pensil ajaib untuk mengukir sejarah. Ya ini dulu, nanti yang itu buat sesi kedua, nanti habis kalau dibuatkan. Nah, dan oke, dari Ustaz cukup segitu. Amin. Hujan. Bapak dulu terakhir. Yang langsung nanti nih dapat hadiah. 1, 2. Dua dulu, oke? Insya Allah cukup, nanti kita lanjut setelah salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kembalikan ke Ustaz Syuhada, silakan disimak dulu ya. Baik, syukron jazakallahu khairan. Insyaallah ini baru sempat, dianya masih banyak. Sebenarnya ada tapi Ustaz sembunyiin di meja ya. Kita sholat asar terlebih dahulu. Ingat, setelah ini teman-teman bawa alat tulisnya ke kelas masing-masing, boleh biar rapi. Langsung ambil wudhu, nggak usah kelamaan. Setelah wudhu langsung dengar azan, sholat sunnah, baru nanti berdoa ya.